Berlatar di tahun 1992 di Amerika Serikat, tampak Cliff dan Ricky yang dengan tergesa-gesa datang ke kantor mereka guna meminta pertanggungjawaban Mark selaku rekan bisnis mereka. Namun betapa mengejutkannya saat mengetahui kalau Mark sudah tewas bunuh akibat masalah penggelapan dana yang terjadi di perusahaan mereka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga Mark menjadi tertuduh atas hal tersebut. Dan inilah alur film Darah untuk Debu. Halo Sobat Neng, tetap jaga dirimu beserta keluargamu. Semoga sehat, banyak uang, serta berbahagia. 17 bulan semenjak kejadian, terlihat Cliff yang tengah berada di sebuah losmen kecil sedang berbicara dengan istrinya di telepon guna membahas biaya pengobatan sang anak yang saat ini tengah menderita kanker. Bahkan ironisnya, mereka telah meminjam uang yang sangat besar di bank dengan agunan rumah yang mereka tempati. Pasca hancurnya bisnis Cliff beserta 2 orang rekannya, dia terpaksa kerja serabutan guna memenuhi agar dapur ngebul dan tentunya untuk pengobatan anak mereka satu-satunya. Saat ini Cliff menjadi seorang salesman alkes untuk orang yang tengah mengalami serangan jantung mendadak. Sebagai seorang salesman, tentunya kalau mengharapkan gaji saja tidaklah cukup, hingga Cliff berusaha untuk menjual sebanyak-banyaknya alat tersebut guna mendapatkan bonus insentif penjualan, hingga terkadang dia harus pergi jauh, bahkan meninggalkan sang istri dengan waktu yang lama di rumah beserta anak mereka yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit. Tapi di sela-sela kesibukannya, Cliff masih berusaha untuk memberi dan meminta kabar melalui via telepon, dan hampir tiap minggu kalau ada waktu, Cliff mengantarkan sang istri untuk pergi ke gereja serta menjenguk sang anak. Singkat cerita, selesai Cliff mempresentasikan jualannya, terlihat dia menuju ke sebuah bar guna mengisi perutnya yang sudah keroncongan. Belum habis dia menyelesaikan pesanannya, terlihat Ricky sang mantan rekan yang tengah berada di situ datang menghampirinya, dan Ricky yang mengetahui akan kesulitan yang sedang Cliff hadapi mencoba untuk menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya. Itu pun kalau Cliff berminat. So you're interested then? Only if I know what you're selling. Keesokan harinya, Cliff mendapatkan sebuah panggilan agar dia menghadap bosnya karena ada sesuatu yang nampaknya ingin dibicarakan olehnya. Saat dia bertemu dengan sang bos, dia malah diberhentikan karena info yang didapat bahwasannya Cliff di perusahaan lamanya ada masalah keuangan yang mana telah mengakibatkan rekan kerjanya tewas akibat bundir. Walau tidak ada satupun yang bertanggung jawab untuk hal tersebut, namun hal itulah yang membuat Big Boss khawatir kalau hal itu malah menimpa perusahaannya juga. Bill. You're done, Cliff. Mendapati kenyataan yang telah menimpanya, Cliff bergegas menghubungi beberapa relasinya guna meminta pekerjaan karena saat ini dia tidak boleh dalam posisi menganggur. Sayang sekali karena track record perusahaan lama Cliff, mereka enggan untuk mempekerjakannya, hingga tidak ada pilihan bagi Cliff selain menerima penawaran sahabat lamanya Ricky. Cliff pun lantas mendapatkan sebuah informasi terkait apa pekerjaannya Ricky. Ternyata dia ini adalah seorang supplier senjata dan narkoboy antar negara bagian. Dan Ricky saat ini memerlukan seorang kurir seperti Cliff dikarenakan kerjaannya sebagai seorang sales tentunya sudah sering melakukan banyak perjalanan dinas ke luar kota, bahkan sampai wilayah-wilayah perbatasan negara. Walaupun resikonya besar, akan tetapi bayarannya pun besar pula, hingga cukuplah untuk memenuhi semua kebutuhan Cliff. Cliff yang saat ini tidak mempunyai banyak pilihan pada akhirnya setuju, dan dia langsung dibawa untuk direkomendasikan sebagai kurir yang baru kepada atasan.
Ini dia bebenguknya John. Dan tanpa tedeng aling-aling lagi, inilah yang terjadi. Give me your keys. John mengkopi SIM-nya Cliff untuk memastikan kalau dia tidak akan macam-macam nantinya, atau seluruh keluarga, teman, kakak, nenek, bahkan sampai hewan peliharaannya pun akan kena akibatnya. Persiapan pun segera dilakukan. Narkoba yang sudah dikemas dan Cliff hanya harus mengantarkan ke klien bawa uang transaksinya, dan kali ini dia didampingi oleh salah satu anak buah mereka yang bernama Slim. Dan sebagai bekal untuk berjaga-jaga, dia pun lalu diberikan sebuah pegangan. Perjalanan kali ini tentunya tidaklah asing bagi Cliff, karena itu adalah rute-rute yang biasa dia singgahi. Bahkan dia tahu tempat makan yang enak serta murah di kota tersebut. Bahkan losmen melati yang bersih pun si Cliff ini mengetahuinya. Malam harinya, Cliff nampak menuju ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Hingga sang wanita yang bernama Rebecca ternyata adalah istri dari rekannya Cliff yang tewas akibat bunuh. Dan Cliff adalah ayah baptis dari kedua orang anaknya. Dan ternyata sang salesman bukan hanya sebagai seorang teman biasa, tapi ternyata mereka memiliki sebuah hubungan yang spesial. Mungkin hal ini yang telah diketahui oleh Mark hingga membuat depresi si Mark, dan terpaksa si Mark mengakhiri hidupnya. Akan tetapi kali ini Cliff hanya ingin membesuk Rebecca beserta anak-anaknya saja. Dan pagi pun tiba. Does she know you're here? Yeah. Tidak berapa lama, paket pun telah tiba di tempat yang dituju. Transaksi pun segera saja dilakukan. Dan tiba-tiba, Fuck, brother. my God! Bertepatan dengan Ricky yang masuk ke ruangan tersebut sambil memberondongkan sejumlah peluru, sementara Cliff hanya diam tak bergerak. Slim yang juga tidak mengetahui semua tindakan Ricky pada akhirnya dihabisi juga oleh Ricky, hingga yang tersisa kali ini hanya Ricky beserta Cliff. Ricky lalu coba untuk menerangkan serta mengajak Cliff untuk bekerja sama. Saat ini mereka sudah mendapatkan uang yang sangat banyak beserta dengan narkoboy kelas Wahid yang juga sudah ada yang ingin membelinya, dan nantinya uang tersebut akan menjadi milik mereka berdua. Mendapati akan hal itu, alih-alih Cliff senang, malah sebaliknya dia merasakan cepat atau lambat dia pun nanti akan dibunuh oleh Ricky, karena prinsipnya sekali orang berkhianat, maka untuk menutupi pengkhianatannya dia akan berkhianat kembali. Unless share the dole out, take your pick. Dengan alasan menelpon sang istri karena sudah menjadi kebiasaannya Cliff untuk memberi kabar, dia malah menelpon si John dan memberitahukan semua apa yang telah terjadi, bahwasannya ini semua adalah ulah dari Ricky dan dia tidak tahu menau akan hal itu. Hingga pada akhirnya sang calon pembeli pun datang guna menjemput barang pesanan mereka. 30 paket untuk $500.000. Tapi sebelum transaksi selesai, John beserta rekan-rekannya datang ke tempat tersebut, hingga inilah yang terjadi. Sayang sekali, John yang sudah sangat kesal malah menembak Cliff, yang mana awalnya Cliff justru ingin meminta bantu John agar tidak mati di tangan Ricky, hingga tidak ada pilihan lain, dia pun harus menyelamatkan selembar nyawanya dengan
hingga terjadi tembak-menembak di antara mereka, yang mana pada akhirnya terlihat satu persatu yang nampak mulai berjatuhan. Pada akhirnya yang tersisa hanya Cliff serta Ricky, hingga inilah yang terjadi. Terlihat Cliff sedang membersihkan mobilnya, dan tidak lupa dia membuang barang bukti narkoboy, tentunya dengan uang $1 juta yang sudah berada di tangannya. Sebelum pulang, Cliff tampak mendatangi sebuah kafe, di mana kafe tersebut tempat bekerja Rebecca, istri Max sang partner, dan dia berniat untuk melupakan semua yang pernah terjadi, dan tidak lupa dia pun memberikan sejumlah uang agar Rebecca bisa memulai kehidupan yang jauh lebih baik serta membesarkan anak-anaknya dengan tenang walaupun tanpa kehadiran Max selaku seorang suami. Di akhir film, Sean memperlihatkan fotokopi SIM-nya Cliff dengan beberapa orang yang tampak masuk ke ruangan tersebut, dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, masa lalu tidak bisa dirubah. Kebaikan atau keburukan yang nanti akan kita terima tergantung dari apa yang kita lakukan di saat ini. Jadi, pergunakanlah masa sekarang untuk kehidupan yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton sampai akhir, hingga tibalah waktunya saya harus mengucapkan ciamik.